Dihina parasit dan disuguhi makanan sisa, mertua lupa rumah mewah ini atas namaku. Saat ku lempar sertifikat rumah ke meja makan, wajah sombongnya pucat pasi. Keluar dari rumahku sekarang, atau kupanggil satpam untuk menyeret kalian. Aroma santan kental yang berpadu dengan rempah rendang menguar memenuhi ruang makan. Di bawah pendar lampu gantung kristal Swarovski yang mewah, meja makan marmer panjang itu terlihat seperti etalase restoran bintang 5. Ada ayam bakar madu yang kulitnya mengilap kecoklatan, rendang daging yang empuk, hingga sup buntut yang asapnya masih mengepul hangat. Di ujung meja, Rian, suamiku, sedang makan dengan lahap. Di sampingnya, ibu mertuaku, Bu Siska, tersenyum lebar sambil terus-menerus menyendokkan potongan daging terbaik ke piring putranya. Makan yang banyak, Rian. Kamu itu seharian kerja keras, cari uang buat keluarga. Jangan sampai kurus, ucap Bu Siska dengan nada mendayu, penuh kasih sayang yang berlebihan. Iya, Ma. Masakan mama emang juara, sahut Rian dengan mulut penuh. Matanya tak lepas dari layar ponsel di tangan kiri. Aku berdiri di ambang pintu dapur, mengelap tangan yang basah kecelemek. Punggungku terasa pegal luar biasa. Sejak subuh, aku sudah berkutat di dapur, memotong bawang, mengulek bumbu, dan memastikan daging rendang itu empuk sempurna selama 4 jam perebusan. Belum lagi urusan menyapu lantai granit 2 lantai ini yang luasnya hampir 300 meter persegi. Dengan perut yang berkeruyuk perih, aku melangkah mendekati meja makan. Aku menarik kursi di hadapan Rian, siap untuk menikmati hasil jerih payahku sendiri. Tangan kananku terulur, hendak mengambil sendok sayur di mangkuk sup buntut. Tuh! Suara sendok beradu keras dengan piring porselen. Bu Siska menepis tanganku dengan kasar menggunakan gagang sendok nasi. Aku tersentak, menatap wanita parubaya yang kini menatapku dengan mata memicing tajam. Ma. Eits, jangan main ambil saja, cetus Bu Siska ketus. Ia menjauhkan mangkuk sup buntut dan piring rendang itu ke sisi meja yang dekat dengan Rian, seolah-olah aku adalah kucing liar yang hendak mencuri ikan. Tapi aku belum makan dari pagi, Ma. Aku yang masak semua ini, ujarku pelan, mencoba menahan getar di suaraku. Bu Siska berdecih. Ia merogoh ke bawah meja, lalu mengangkat sebuah mangkuk kecil berbahan melamin yang warnanya sudah kusam, sangat kontras dengan piring porselen mahal yang dipakai Rian. Ia menyodorkan mangkuk itu ke hadapanku hingga isinya sedikit tumpah. Kamu makan ini saja, katanya datar. Aku menatap isi mangkuk itu. Nasi putih yang sudah dingin dan agak keras, sisa kemarin sore. Di atasnya, disiram kuah sisa opor ayam 2 hari lalu yang sudah dipanaskan berulang kali hingga santannya pecah. Dan lauknya? 3 potong leher ayam yang nyaris tanpa daging, hanya kulit berlemak dan tulang-tulang sisa. Mual rasanya perutku melihat itu, sementara di depan hidungku terhampar rendang daging sapi kualitas premium. Ma, ini makanan sisa, kataku, menatapnya tak percaya. Kenapa aku dikasih tulang? Sedangkan daging rendang itu masih banyak sekali. Heh, Amara. Bu Siska meletakkan sendoknya dengan kasar. Kamu itu harusnya bersyukur masih dikasih makan. Lihat Rian. Dia kerja banting tulang di luar sana, wajar dia makan daging supaya energinya ada. Lah kamu? Seharian cuma di rumah, ongkang-ongkang kaki, tidak menghasilkan uang sepeser pun. Aku tidak ongkang-ongkang kaki, Ma. Aku membersihkan rumah sebesar ini sendirian. Aku memasak, mencuci. Itu kewajiban istri, potong Bu Siska cepat. Jangan banyak alasan. Mubazir kalau tulang-tulang ini dibuang. Lagi pula, parasit sepertimu tidak butuh banyak energi. Kerjaanmu cuma menumpang hidup di rumah mewah anakku. Kata parasit itu meluncur begitu mudah dari bibirnya yang bergincu merah menyala. Aku menoleh pada Rian, berharap ada pembelaan. Rian adalah suamiku. Dia tahu betapa lelahnya aku. Dia tahu aku tidak sekadar duduk diam. Mas. Panggilku lirih. Rian hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap ponselnya. Ia menyuapkan sesendok besar daging rendang ke mulutnya. Sudahlah, Ra. Makan aja apa yang ada. Jangan ribut. Aku pusing baru pulang kerja, pengen makan tenang. Lagian kata mama bener, sayang kalau dibuang. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Suamiku sendiri, laki-laki yang berjanji akan memuliakanku di depan penghulu, kini membiarkan ibunya menyuguhkan sampah ke piring istrinya. Bu Siska tersenyum penuh kemenangan melihat reaksi putranya. Dengar itu? Suamimu saja setuju. Tahu diri sedikit.
Sudah untung kamu bisa tinggal di rumah mentereng begini. Kalau bukan karena Rian, mungkin kamu masih tinggal di kontrakan kumuh. Aku menunduk, menatap nanar tulang-tulang ayam di mangkuk melamin itu. Tanganku mengepal kuat di bawah meja hingga kuku-kukuku memutih. Mereka tidak tahu. Mereka lupa. Bu Siska lupa siapa yang menandatangani cek untuk membeli lampu gantung kristal di atas kepalanya. Rian lupa siapa yang mentransfer uang muka dan pelunasan rumah ini 3 tahun lalu. Mata Rian tertutup oleh egonya, dan mata Bu Siska tertutup oleh keserakahannya. Mereka pikir, karena aku bekerja remote dari rumah dan berpenampilan sederhana dengan daster rumahan, aku adalah wanita tak berdaya yang bergantung pada gaji Rian yang, jujur saja, hanya cukup untuk gaya hidup pas-pasan jika tanpa bantuanku. Aku menarik napas panjang, menelan gumpalan pahit di tenggorokan. Belum saatnya. Emosi hanya akan membuatku terlihat menyedihkan. Perlahan, aku meraih sendok di mangkuk itu. Nah, gitu dong, cibir Bu Siska. Jadi istri itu yang penurut. Habiskan. Jangan ada sisa nasi satu butir pun. Aku tidak memakan tulang itu. Aku hanya mengaduk nasinya pelan. Mataku menyapu sekeliling ruangan. Dinding dengan wallpaper sutra, lantai marmer Italia, hingga perabotan jati Jepara. Setiap inci dari rumah ini berteriak namaku. Bukan Rian. Nikmatilah pestanya malam ini, Bu Siska, Rian, batinku dingin. Makanlah sepuas kalian di atas meja marmer yang kubeli dengan bonus tahunanku. Karena sebentar lagi, kalian akan sadar bahwa kalianlah yang sebenarnya menumpang. Enak rendangnya, M.A.? Tanyaku tiba-tiba, suaraku terdengar tenang. Membuat Rian sedikit menoleh heran. Tentu saja enak, jawab Bu Siska angkuh. Daging mahal. Syukurlah, aku tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai mata. Habiskan saja. Karena mungkin besok, rasanya akan berbeda. Ngomong apa sih kamu? Gak jelas, gerutu Rian, lalu menyodorkan piring kosongnya. Nambah, M.A. Aku menatap mereka berdua yang tertawa-tawa di atas penderitaanku. Pesta tulang dan sisa kuah ini akan menjadi memori yang akan kubingkai rapi. Sebagai bahan bakar untuk hari pembalasan yang akan segera tiba. Sabtu pagi di rumah kami, atau lebih tepatnya, rumah yang mereka anggap milik Rian, berubah menjadi medan perang. Sejak pukul 6 pagi, Bu Siska sudah berteriak-teriak mengatur tata letak ruang tamu. Hari ini adalah giliran arisan geng sosialitanya, dan bagi Bu Siska, ini adalah panggung pertunjukan untuk memamerkan kesuksesan putranya. Amara. Itu toples kristal jangan ditaruh di situ. Geser ke tengah, biar kena sorot lampu, perintah Bu Siska sambil menunjuk-nunjuk dengan kipas tangannya. Aku menghela napas, mengangkat toples berat berisi kue kering impor itu dan menggesernya sesuai perintah. Keringat sudah membasahi punggungku. Alih-alih berdandan cantik sebagai nyonya rumah, aku masih mengenakan kaos oblong rumahan yang agak lusuh karena terkena percikan minyak saat menggoreng risoles pesanan Bu Siska tadi pagi. Ingat ya, Bu Siska mendekatiku. Suaranya dipelankan namun tajam mengancam. Nanti kalau tamu-tamu datang, tugasmu hanya memastikan gelas mereka tidak kosong dan piring kotor segera diangkat. Jangan coba-coba duduk ikut nimbrung obrolan kami. Kamu nggak bakal nyambung. Obrolan kami soal investasi dan tas branded. Iya, M.A., jawabku singkat. Aku sudah kebal. Pukul 10 pagi, deretan mobil mewah mulai memenuhi carport dan bahu jalan depan rumah. Tamu-tamu Bu Siska datang dengan gaun-gaun floral cerah, tas kulit mengilap, dan aroma parfum mahal yang menyengat. Rumah ini seketika riuh oleh gelak tawa dan denting gelas. Aku bergerak seperti bayangan di antara mereka, menuangkan sirup, menyajikan puding, dan mengambil tisu bekas. Tak ada satupun yang menyapaku. Bagi mereka, aku tak lebih dari perabot berjalan. Duh, Jeng Siska, saya nggak pernah bosan main ke sini, ujar Tante Ratna, salah satu teman arisan yang paling vokal, sambil mengedarkan pandangan ke langit-langit ruang tamu yang tinggi. Desain rumah ini klasi banget. Marmernya, lampunya. Rian benar-benar sukses ya di usianya yang masih muda. Dadaku berdesir panas mendengarnya. Desain Hai Ceiling ini adalah ideku. Marmer ini aku yang memilih langsung di gudang importir. Tapi Bu Siska dengan cepat membusungkan dadanya. Ah, biasa saja kok, Jeng. Rian memang pekerja keras. Dia nggak mau mamanya hidup susah. Katanya, M.A., Mama tinggal duduk manis saja, biar Rian yang bangun istana buat Mama. Begitu katanya, ucap Bu Siska penuh kebohongan yang manis. Tawa kekaguman meledak di ruangan itu.
Beruntung banget punya anak berbakti. Saat itu, aku sedang berlutut sedikit untuk membersihkan tumpahan sirup di dekat kaki meja kopi. Tante Ratna melirikku sekilas, lalu kembali menatap Bu Siska dengan tatapan menyelidik. Ngomong-ngomong, menantumu itu nggak kerja, Jeng? Tanyanya. Suaranya cukup keras hingga aku bisa mendengarnya dengan jelas di antara suara gesekan kain lap. Hening sejenak. Aku memperlambat gerakanku, menelinga. Bu Siska tertawa kecil, tawa yang terdengar meremehkan. Kerja? Duh, boro-boro, Jeng. Dia hati perumahan. Tahu sendiri kan, zaman sekarang banyak perempuan yang kaget nikah. Tahunya cuma dandan. Dandan juga nggak bisa, Deng. Tahunya cuma minta uang suami. Hatiku seperti disiram air keras. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat. Loh, sayang banget, timpal tamu lain. Padahal lulusan sarjana kan. Sarjana kalau mentalnya benalu ya tetap saja benalu, potong Bu Siska cepat. Kata-katanya meluncur tanpa rem. Kadang saya kasihan sama Rian. Pulang kerja capek, istrinya cuma bisa menadahkan tangan. Ya, hitung-hitung Rian bersedekahlah, menampung parasit di rumah mewahnya. Kalau bukan Rian suaminya, entah nasib dia jadi apa. Parasit. Kata itu berdengung di telingaku, lebih nyaring dari tawa mereka yang menyusul kemudian. Mereka menertawakanku. Di rumahku sendiri. Di atas lantai yang kubayar lunas dengan tabunganku. Aku bangkit berdiri, membawa nampan berisi gelas kotor dengan tangan gemetar. Aku ingin berteriak. Aku ingin melemparkan nampan ini dan mengambil sertifikat rumah di brankas sekarang juga. Tapi bayangan wajah almarhum ayahku yang selalu berpesan untuk sabar dan elegan menahanku. Bukan sekarang. Belum saatnya. Kalau aku meledak sekarang, aku hanya akan terlihat seperti orang gila yang histeris di mata mereka. Aku butuh kemenangan mutlak, bukan sekadar drama teriakan. Aku berjalan cepat menuju dapur, menahan air mata yang mendesak keluar. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, aku memberanikan diri masuk ke kamar. Rian sedang berbaring sambil menonton TV, terlihat santai seolah tidak terjadi apa-apa. Mas, panggilku. Rian tidak menoleh. Tadi siang, Mama bilang ke teman-temannya kalau aku benalu. Dia bilang aku parasit yang cuma numpang hidup. Suaraku bergetar menahan amarah. Dan Dina, adikmu, ikut menertawakanku. Rian menghela napas panjang, lalu meletakkan remote TV dengan kasar. Ia menatapku dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Terus kenapa? Kamu mau aku marahin Mama? Gitu. Aku mau kamu bela aku, Mas. Setidaknya luruskan fakta. Kamu tahu aku kerja freelance, penghasilanku bahkan lebih besar dari gaji bulananmu kalau proyekku cair. Kamu tahu rumah ini. SSTT. Pelankan suaramu. Rian bangkit duduk, matanya melotot. Jangan ungkit-ungkit soal rumah terus. Aku bosan dengarnya. Aku mengungkit karena harga diriku diinjak-injak, Mas. Rian turun dari ranjang, berdiri menjulang di hadapanku. Dengar ya, Amara. Mama itu orang tua. Wajar kalau dia mau bangga-banggain anaknya di depan teman-temannya. Itu namanya social status. Kalau dia bilang rumah ini punya kamu, di mana muka aku sebagai kepala keluarga? Di mana wibawa aku? Aku ternganga. Jadi demi wibawa semumu itu, kamu biarkan istrimu dihina sebagai parasit. Itu cuma omongan ibu-ibu arisan. Amara, jangan baperan jadi orang, bentak Rian. Kamu tinggal tutup kuping, masuk dapur, selesaikan? Lagian, apa susahnya sih ngalah sama orang tua? Kamu itu istri, harusnya kamu yang dukung suami mengangkat derajat keluarga, bukan malah ngajak ribut perkara sepele begini. Rian kembali naik ke kasur dan menarik selimut, memunggungiku. Matikan lampunya kalau mau tidur. Aku capek. Aku berdiri mematung dalam kegelapan kamar yang remang. Rasa sakit di hatiku perlahan membeku, berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Rian benar. Aku tidak boleh baperan. Aku harus menggunakan logika. Jika dia menganggap pengorbananku hanyalah perkara sepele, dan status kepemilikan rumah ini hanyalah alat untuk mendongkrak egonya, maka dia tidak pantas memiliki keduanya. Kutatap punggung suamiku yang mulai mendengkur. Baiklah, Mas. Kamu mau menjaga wibawamu? Akan kupastikan, saat aku selesai nanti, tidak ada lagi wibawa yang tersisa untuk kau pungut.
Ruang kerjaku di lantai 2 adalah satu-satunya tempat persembunyian yang tersisa. Di dalam ruangan berukuran 4x5 meter ini, aku bukan istri benalu atau menantu parasit. Di sini, aku adalah seorang desainer grafis profesional dengan klien internasional yang membayar dalam dolar. Siang itu, aku sedang fokus menyelesaikan desain rebranding untuk sebuah perusahaan startup asal Singapura. Jemariku menari lincah di atas keyboard mekanikal, sementara mataku tak lepas dari dua layar monitor lengkung yang menyala terang. Batas waktu pengiriman tinggal 2 jam lagi. Konsentrasiku sedang berada di puncaknya. Berat. Pintu ruang kerjaku terbuka lebar tanpa ketukan. Engselnya berderit protes karena didorong terlalu kasar. Aku tersentak kaget, jantungku berdegup kencang. Refleks, tanganku menyenggol gelas kopi di meja. Untungnya isinya sudah kosong. Bu Siska berdiri di ambang pintu dengan kedua tangan berkacak pinggang, sementara Dina, adik iparku, berdiri di belakangnya sambil mengunyah permen karet dengan bunyi cepak-cepok yang mengganggu. Ada apa, Ma? Masuk kamar orang kok nggak ketuk pintu dulu? Tanyaku, mencoba menekan rasa kesal. Bu Siska tidak menjawab. Ia malah melangkah masuk dengan sepatu sandalnya yang masih dipakai, padahal aku selalu menjaga kebersihan karpet ruangan ini. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan meremehkan, seolah sedang melakukan inspeksi di gudang sampah. Nah, Din, benar kata Mama, kan? Ruangan ini posisinya paling bagus. Dapat cahaya matahari pagi, jendelanya besar. Ucap Bu Siska, sama sekali mengabaikan keberadaanku. Dina mengangguk-angguk setuju. Ia berjalan mendekati meja kerjaku, lalu dengan lancang menyentuh layar monitor mahalku dengan telunjuknya yang berminyak. Iya, Ma. Luas juga ternyata. Sayang banget kalau cuma dipakai buat main komputer seharian. Darahku mulai mendidih. Maaf, Ma, Din. Kalian sedang membicarakan apa? Dan tolong, Dina, jangan sentuh monitor itu, harganya mahal. Dina menarik tangannya sambil mencibir. Idih, galak amat. Sentuh dikit doang gak bakal meledak kali, Kak. Pelit banget. Bu Siska berbalik menghadapku. Wajahnya dipasang dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. Begini, Amara. Mama dan Dina sudah diskusi. Mulai minggu depan, Mama akan sering menginap di sini karena mau terapi pijat di klinik dekat komplek ini. Terus, tanyaku, perasaanku mulai tidak enak. Kamar tamu di bawah itu terlalu sempit dan lembab. Mama nggak betah, lanjut Bu Siska enteng. Jadi, Mama memutuskan ruangan ini akan direnovasi jadi kamar tidur utama Mama. Tadi Mama sudah panggil tukang ukur wallpaper. Aku ternganga. Maksud Mama ruang kerja aku ini? Iya, lah. Memangnya ruang mana lagi? Sentak Bu Siska. Lagi pula kamu ngapain sih butuh ruangan segede ini? Cuma buat duduk depan laptop? Kamu bisa kan pindah ke meja makan? Atau pakai meja lipat di kamar tidur? Ma, ini bukan sekadar main laptop. Aku berdiri, suaraku mulai meninggi. Ini kantor saya. Perangkat komputer ini, server kecil di pojok itu, semua ini alat kerja saya. Saya butuh ketenangan dan konsentrasi. Saya nggak bisa kerja di meja makan. Alah, banyak alasan, potong Dina sinis. Kerja apaan sih? Paling cuma balas-balas chat atau main media sosial kan? Sok sibuk banget kayak wanita karir beneran. Dina, jaga mulutmu, desisku tajam. Kamu tidak tahu apa-apa tentang pekerjaanku. Kamu yang jaga mulutmu, bentak Bu Siska membela putrinya. Ia maju selangkah, menunjuk wajahku. Berani-beraninya kamu membentak Dina di rumah anak saya. Ini rumah. Rumah Rian, potong Bu Siska cepat, mematikan kalimatku. Dan karena ini rumah anak saya, berarti ini juga rumah saya. Saya berhak menentukan ruangan mana yang mau saya pakai. Kamu itu cuma numpang, Amara. Sadar posisi. Bu Siska kemudian menendang pelan CPU komputerku yang ada di bawah meja. Barang-barang rongsokan elektronik ini bikin sakit mata. Penuh kabel, berantakan. Besok pagi, saya mau ruangan ini sudah kosong. Bersih. Titik. Nggak bisa, Ma, tolakku tegas. Saya sedang ada deadline proyek besar. Kalau saya pindahkan barang-barang ini sekarang, koneksi dan setupnya akan berantakan. Saya bisa rugi puluhan juta. Bu Siska tertawa mengejek. Puluhan juta? Mimpi kamu ketinggian. Paling hasil kerjamu cuma cukup buat beli pulsa.
Wanita itu kemudian melempar sebuah brosur desain interior ke atas meja kerjaku, tepat di atas sketsa yang sedang kubuat. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Besok pagi tukang cat datang. Kalau barang-barang sampah ini masih ada di sini. Bu Siska menatapku dengan sorot mata mengancam. Mama akan suruh tukang loak buat angkut semuanya. Atau Mama bakar sekalian di halaman belakang. Itu tindakan kriminal, suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang nyaris meledak. Merusak properti orang lain bisa dilaporkan ke polisi. Lapor polisi. Dina tertawa terbahak-bahak. Kak Rian pasti bakal belain Mama lah. Kak Amara mau laporin suami sendiri? Yakin? Nanti dicerai nangis darah lo, jadi janda miskin. Bu Siska tersenyum puas mendengar ucapan putrinya. Dengar itu. Jangan coba-coba mengancam saya di kandang saya sendiri. Kosongkan ruangan ini, atau saya yang kosongkan paksa. Mereka berdua berbalik dan melenggang pergi, meninggalkan pintu yang tetap terbuka lebar. Suara tawa Dina masih terdengar menggema di lorong, membahas warna cat peach yang cocok untuk kamar baru ibunya. Aku jatuh terduduk di kursi kerjaku. Tanganku gemetar hebat saat meraih ponsel. Mereka baru saja menyebut sumber nafkah yang membiayai listrik AC yang mereka nikmati, air panas yang mereka pakai mandi, dan makanan yang masuk ke perut mereka sebagai sampah. Aku menatap layar monitorku yang menampilkan desain setengah jadi. Proyek ini nilainya setara dengan gaji Rian selama 3 bulan. Dan mereka ingin membuangnya? Cukup. Aku meraih ponselku bukan untuk menelepon Rian, karena aku tahu itu percuma. Percakapan semalam sudah membuktikan dia ada di pihak siapa. Aku membuka aplikasi mobile banking, mengecek saldo tabunganku yang angkanya cukup untuk membeli mobil baru secara tunai hari ini juga. Lalu, aku membuka galeri foto, menatap foto sertifikat SHM yang tersimpan di folder terkunci. Kalian mau merenovasi kandang ini? Gumamku pelan pada ruang kosong itu. Aku menyeka sudut mataku yang berair. Tidak ada lagi air mata kesedihan. Yang tersisa hanyalah tekad yang membaja. Silakan rencanakan sesuka hati kalian, bisikku dingin. Karena besok, satu-satunya yang akan direnovasi dari rumah ini adalah penghuninya. Aku bangkit, menutup pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Malam ini aku tidak akan tidur. Ada banyak dokumen yang harus kupersiapkan untuk pertunjukan besok pagi. Pukul 5 pagi. Langit di luar jendela masih gelap, sewarna dengan tinta hitam. Semalaman aku tidak memejamkan mata barang sedetik pun. Di dalam ruang kerja yang dingin itu, aku tidak menangis. Air mataku rasanya sudah kering, digantikan oleh adrenalin yang memompa deras di pembuluh darah. Di atas meja, sebuah map tebal berwarna biru tua sudah terisi rapi. Isinya bukan desain grafis ataupun portofolio kerjaku, melainkan dokumen-dokumen vital yang selama ini kusembunyikan di brankas tersembunyi di balik lemari. Sertifikat hak milik, SHM, rumah, bukti pemilik kendaraan bermotor, BPKB, mobil Pajero yang sering dipakai Rian, serta mutasi rekening koran selama 3 tahun terakhir yang membuktikan aliran dana dari dompetku untuk menopang gaya hidup mewah keluarga ini. Aku mengelus sampul map itu perlahan. Senjata pemusnah massal, batinku. Biasanya, jam segini aku sudah sibuk di dapur, berkutat dengan panci dan wajan demi menyiapkan sarapan istimewa untuk raja dan ratu di rumah ini. Tapi hari ini, dapur itu bersih. Kompor dingin. Tidak ada aroma nasi goreng spesial ataupun kopi yang diseduh. Aku mandi, mengenakan pakaian terbaikku, sebuah kemeja sutra dan celana bahan yang rapi, bukan daster lusuh yang biasa mereka lihat. Kupoleskan lipstik merah marun di bibir. Saat aku turun ke ruang makan pukul 7 pagi, Rian, Bu Siska, dan Dina sudah duduk di sana. Wajah mereka masam. Jam segini baru turun, sembur Bu Siska begitu melihatku. Kami kelaparan. Kamu pikir kami ini patung? Mana sarapannya? Dapur libur, jawabku singkat, lalu menarik kursi dan duduk dengan punggung tegak. Dina mendengus kasar. Sumpah, makin hari makin malas aja nih orang. Untung tadi Mas Rian inisiatif pesan bubur ayam online. Kalau nungguin Kak Amara, bisa mati kelaparan kita. Di meja makan, terhidang 3 mangkuk bubur ayam dengan topping melimpah yang uapnya masih mengepul. Rian, Bu Siska, dan Dina asyik mengaduk bubur mereka. Tidak ada mangkuk keempat. Terus aku makan apa? Tanyaku datar, sekadar ingin melihat seberapa rendah mereka bisa bersikap. Rian tidak menoleh, mulutnya sibuk mengunyah kerupuk. Bu Siska melirik ke arah meja pantry. Di sana,
Tergeletak sisa roti tawar kemarin yang pinggirannya sudah mulai mengeras dan selai kacang yang tinggal sisa-sisa di dasar botol. Itu ada roti, kata Bu Siska enteng. Jangan manja minta dibelikan bubur juga. Mahal. Lagi pula kamu harusnya sadar diri, sudah tidak masak, masa mau makan enak pakai uang suami. Habiskan roti itu, timpal Rian tanpa rasa bersalah. Daripada dibuang jamuran. Aku menatap roti kering itu, lalu menatap Rian. Laki-laki itu terlihat sangat asing. Apakah ini pria yang dulu berlutut melamarku dan berjanji akan menjagaku? Ataukah pria itu tidak pernah ada, dan ini adalah wajah aslinya? Oh iya, Bu Siska meletakkan sendoknya, menatapku tajam. Soal kamar di atas. Tukang cat dan wallpaper akan datang jam 9 nanti. Kamu sudah bereskan barang-barang rongsokanmu itu, kan? Belum, jawabku tenang. Apa? Bu Siska menggebrak meja. Bubur di mangkuknya sedikit terguncang. Kamu ini tuli atau bodoh? Saya bilang kosongkan. Ya kosongkan. Saya tidak mau tahu, kalau tukang datang dan kamar itu masih penuh sampah elektronikmu, saya suruh mereka angkut paksa ke tempat sampah. Jangan sentuh barang-barangku, M.A. Itu peringatan terakhir. Suaraku rendah, namun ada getaran bahaya di sana yang membuat Dina berhenti mengunyah. Peringatan. Rian tertawa remeh, akhirnya menoleh padaku. Kamu ngancam Mama? Sadar posisi dong, Ra. Kamu di sini numpang. Kalau Mama mau pakai ruangan itu, ya itu hak Mama. Kamu bisa kerja di gudang belakang kalau mau tenang. Gudang belakang. Tempat tikus dan tumpukan kardus bekas. Itulah tempat yang menurut suamiku pantas untuk istrinya. Cukup. Batas itu sudah dilanggar. Aku berdiri perlahan. Tanganku meraih piring kecil berisi roti kering yang disodorkan Bu Siska tadi. Kenapa? Mau dimakan sambil berdiri? Cibir Dina. Aku menatap mata Bu Siska lekat-lekat. Perang. Aku membanting piring itu ke lantai marmer dengan sekuat tenaga. Pecahan keramik berhamburan, berserakan bersama remah roti kering. Suaranya memecah keheningan pagi itu dengan sangat nyaring. Rian melonjak kaget dari kursinya. Amara, kamu gila ya? Bentaknya. Bu Siska memegangi dadanya, wajahnya pucat karena kaget. Dasar wanita gila. Kurang ajar. Berani kamu banting piring di rumah saya? Rumah Mama? Tanyaku sambil melangkah maju, menginjak pecahan piring itu dengan sepatu hak tinggiku. Bunyi kerak di bawah sol sepatuku terdengar mengerikan. Iya, rumah anak saya berarti rumah saya, teriak Bu Siska histeris. Keluar kamu. Saya tidak sudi punya menantu parasit. Tidak tahu diuntung, pembangkang seperti kamu. Pergi dari sini sekarang juga. Benar, kataku sambil tersenyum miring. Senyum yang membuat Rian mundur selangkah, karena ia belum pernah melihat ekspresi wajahku sedingin ini. Kalian benar sekali, lanjutku, suaraku stabil dan tenang, kontras dengan teriakan mereka. Parasit memang harus dibuang. Benalu memang harus dipangkas karena hanya akan mematikan pohon inangnya. Aku berbalik badan, berjalan menuju meja pantry tempat aku meletakkan map biru tua yang kubawa turun tadi. Mau kemana kamu? Mau packing, seru Dina. Baguslah kalau sadar diri. Aku mengambil map itu, lalu kembali ke meja makan. Aku tidak duduk. Aku berdiri menjulang di hadapan mereka bertiga yang masih duduk dengan wajah bingung bercampur marah. Saya setuju parasit harus angkat kaki dari rumah ini, kataku sambil menatap mereka satu persatu. Jadi, mari kita luruskan fakta hari ini. Mari kita lihat, siapa sebenarnya parasit yang sedang menggerogoti siapa. Apa-apaan ini? Rian menatap map di tanganku dengan kening berkerut. Firasat buruk mulai merayapi wajahnya. Aku melempar map itu ke tengah meja, tepat di antara mangkuk bubur Rian dan Bu Siska. Buka, perintahku. Jangan main drama kamu, Amara, bentak Bu Siska. Buka, bentakku balik, jauh lebih keras, menggelegar memenuhi ruang makan. Hening. Tangan Bu Siska gemetar saat terulur menyentuh map itu. Rian menatapku nanar, seolah baru menyadari bahwa istri penurut yang selama ini ia injak-injak, kini telah berubah menjadi bom waktu yang baru saja meledak. Suasana di ruang makan itu hening, seolah udara tiba-tiba tersedot keluar. Satu-satunya suara yang terdengar adalah gemerisi kertas saat tangan Bu Siska yang gemetar membuka map biru itu. Rian menahan napas, wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini perlahan memucat. Ia tahu apa isi map itu. Ia tahu, tapi selama 3 tahun ini ia memilih untuk melupakannya,
terlena oleh kenyamanan yang kuberikan hingga ia benar-benar percaya pada kebohongannya sendiri bahwa dialah raja di istana ini. Bu Siska menarik keluar dokumen paling atas. Sebuah buku hijau dengan lambang Garuda emas yang berkilau tertimpa cahaya lampu gantung. Sertifikat hak milik, SHM. Matanya membelalak, membaca baris demi baris tulisan di dalamnya. Mulutnya yang biasa nyinyir kini ternganga kaku. Ini apa? Bisiknya tercekat. Dina, yang penasaran, merebut sertifikat itu dari tangan ibunya. Apa sih, MA? Paling dokumen palsu. Suara Dina terputus. Matanya terpaku pada kolom pemegang hak. Di sana, tercetak tebal dengan huruf kapital, Amara Putri. Bukan Rian Andika. Kok nama Kak Amara? Tanya Dina bodoh, menatap kakaknya dengan bingung. Aku tersenyum tipis, melangkah mendekat hingga bayanganku menutupi mereka. Bacanya yang jelas, Din. Jangan sampai salah eja. Tapi, Rian bilang rumah ini dia yang beli. Bu Siska menatap putranya dengan tatapan menuntut. Rian, jelaskan ini. Kamu bilang sertifikatnya masih di bank. Rian menunduk dalam, tidak berani menatap mata ibunya, apalagi mataku. MA itu. Biar aku yang jelaskan, potongku tegas. Rumah ini kubeli tunai 3 tahun lalu. Pakai uang warisan ayahku dan hasil investasiku sendiri. Rian tidak menyumbang 1 rupiah pun. Bahkan biaya notaris pun aku yang bayar. Aku mengambil lembar berikutnya dari map itu. BPKB mobil Pajero Sport yang terparkir gagah di garasi. Mobil yang Mas Rian pakai buat gaya ke kantor? Atas namaku. Cicilannya lunas bulan lalu, debet otomatis dari rekeningku. Aku melempar lagi lembaran rekening koran tebal ke hadapan mereka. Dan biaya hidup? Listrik 5 juta per bulan? Belanja bulanan? Arisan sosialita mama? Coba lihat aliran dananya. Sumbernya dari mana? Dari gaji Rian yang UMR plus sedikit tunjangan itu? Gaji Rian bahkan habis cuma buat bayar cicilan kartu kredit gaya hidupnya sendiri. Bohong, pekik Bu Siska, melempar sertifikat itu ke meja. Kamu pasti memanipulasi Rian. Kamu istri durhaka. Harta suami adalah harta istri, begitu juga sebaliknya. Rumah ini tetap hak anak saya. Salah besar, jawabku dingin. Rian, kamu ingat apa yang kita tanda tangani di depan notaris sebelum menikah? Rian mendongak, matanya basah oleh keringat dingin. Perjanjian. Pranikah. Tepat, sahutku. Pisah harta. Apa yang jadi milikku adalah milikku. Apa yang jadi milikmu, kalau ada, adalah milikmu. Jadi secara hukum, agama, dan negara, kalian bertiga tidak punya hak seujung kuku pun atas rumah ini. Dina mundur perlahan, wajahnya pias. Kesombongannya luntur seketika. Ia sadar, tanpa rumah ini, dia tidak punya tempat tinggal karena dia pun pengangguran. Aku menatap Rian dengan tatapan kecewa yang mendalam. Mas, dulu aku sepakat menyembunyikan fakta ini karena aku ingin menjaga harga dirimu. Aku ingin kamu merasa jadi kepala keluarga. Aku ingin ibumu bangga padamu. Aku rela merendahkan diriku supaya kamu terlihat tinggi. Aku menarik napas panjang, menahan getar di dadaku. Tapi apa balasan kalian? Kalian injak-injak harga diriku. Kalian hina aku parasit. Kalian suguhkan aku tulang sisa, sementara kalian berpesta pora di atas meja yang kubeli dengan keringatku sendiri. Ra, maafin aku, Ra. Rian akhirnya bersuara, mencoba meraih tanganku. Aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Jangan kayak gini, malu sama tetangga. Aku menepis tangannya kasar. Malu? Kamu baru tahu malu sekarang? Saat istrimu disuruh makan sampah kamu nggak malu. Aku menoleh pada Bu Siska yang kini terduduk lemas di kursi, seolah tenaganya habis. Mama tadi bilang, parasit harus dibuang, kan? Benalu harus dipangkas? Tanyaku, mengulang kata-katanya. Bu Siska diam 1000 bahasa. Saya setuju dengan Mama, lanjutku tegas. Dan karena rumah ini milik saya, sertifikat ini atas nama saya, maka sayalah inangnya. Dan kalian. Telunjukku mengarah pada mereka bertiga bergantian. Kalianlah parasitnya. Aku melirik jam dinding. Pukul 7.30. Kalian mau merenovasi kamar atas, kan? Sayang sekali, tukangnya batal datang. Tapi ide bagus untuk beres-beres.
Aku berjalan menuju pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Angin pagi berhembus masuk. Saya beri waktu 1 jam, kataku lantang. Kalian kemasi barang-barang pribadi kalian. Baju, dan barang-barang yang kalian beli pakai uang kalian sendiri. Sisanya tinggal. 1 jam, protes Dina. Mana sempat, Kak? Kita mau tinggal di mana? Itu bukan urusanku, jawabku datar. Kalian punya keluarga, punya teman sosialita yang kaya raya itu, kan? Minta tolong saja sama mereka. Atau pulang ke rumah kontrakan lama kalian. Amara, kamu tidak bisa mengusir mertuamu seperti kucing, teriak Bu Siska. Air mata buaya mulai turun. Rian, lakukan sesuatu. Rian hanya menggeleng lemah. Ini rumah Amara. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau dia lapor polisi, kita bisa kena pasal penyerobotan. Pintar, pujiku sinis pada Rian. 1 jam, dimulai dari sekarang, ucapku sambil menyilangkan tangan di dada. Kalau lewat 1 menit saja kalian masih di sini, saya akan panggil satpam komplek untuk menyeret kalian keluar. Dan percayalah, saya akan sangat menikmati tontonan itu. Mereka bertiga saling pandang dengan tatapan horor. Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi kesombongan. Tanpa menunggu perintah kedua, Dina lari terbirit-birit ke kamarnya, disusul Bu Siska yang menyeret kakinya sambil menangis meraung-raung. Rian menatapku sekali lagi dengan tatapan memohon, tapi saat melihat mataku yang sekeras batu karang, ia pun berbalik dan naik ke atas. Aku berdiri sendirian di ruang makan yang mewah itu. Sepi. Kupungut sertifikat hijau itu dari meja, mengusap debu tipis di sampulnya, lalu mendekapnya di dada. Beban berat yang selama 3 tahun ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Aku melangkah ke dapur, menyalakan kompor, dan menjerang air. Sambil menunggu mereka berkemas dalam kepanikan, aku akan menyeduh secangkir kopi hangat yang nikmat. Kopi pertamaku di rumahku yang sesungguhnya. Tanpa parasit, tanpa benalu. Hanya aku, dan istanaku.